teman-teman, kami dari kelompok 1 Sejarah Amerika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Bunari SPD MSI dan Bapak Yanuar Alfikri SPD MPD yang beranggotakan Elisa, Haridamansyah, dan Selvi Husfina. Kami akan menjelaskan mengenai proses eksplorasi dan kolonisasi di benua baru, yaitu benua Amerika. Benua Amerika adalah sebuah benua yang merujuk pada wilayah daratan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Benua ini dibagi menjadi 3, yakni Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah benua Asia. Secara astronomis, benua ini terletak antara 800 lintang utara sampai 560 lintang selatan dan 1700 bujur barat sampai 360 bujur barat. Luas wilayah daratan yaitu 41.825.581 km persegi atau 28,1% dari seluruh luas wilayah daratan dunia. Batas-batasnya meliputi sebelah utara berbatasan dengan Laut Arktik dan kawasan Kutub Utara, timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan barat serta selatan dengan Samudra Pasifik. Baiklah, saya Elisa akan menjelaskan mengenai awal eksplorasi di Amerika. Orang-orang Eropa melakukan eksplorasi ke benua baru dengan berbagai alasan, seperti bangsa Inggris yang ingin pergi karena terkena dampak kebijakan Anchorage Movement yang menyebabkan sampai tahun 1630-an terjadi migrasi secara besar-besaran dari Inggris ke Amerika bagian utara. Selain itu, karena adanya pengejaran lawan-lawan politik yang menyebar untuk meninggalkan Eropa. Orang-orang Eropa juga pergi ke benua Amerika untuk menghindari kewajiban militer yang sedang digalakkan di negara-negara Eropa dalam upaya pemenuhan kebutuhan perang di Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Husfina. Kali ini saya membahas kolonisasi di Amerika. Koloni atau tanah jajahan adalah tempat yang dikuasai oleh negara lain. Pada awalnya, bangsa Barat, khususnya Eropa Barat, mendirikan koloni-koloninya di benua Amerika. Misalnya, Prancis yang memiliki koloni di Kanada, Quebec, Great Lake, Louisiana, dan lembah Ohio. Sedangkan Spanyol yang mendirikan koloni di Florida dan Meksiko. Terus Inggris juga mendirikan koloni di sepanjang pantai timur Samudra Atlantik. Kemudian memasuki tahun 1600-an terjadi arus besar perpindahan orang-orang Eropa ke benua Amerika, khususnya di wilayah utara. Arus besar perpindahan ke benua Amerika tersebut yang kemudian membentuk suatu peradaban baru. Inggris merupakan salah satu negara dari Eropa Barat yang mempunyai 13 koloni di Amerika. Ke-13 koloni tersebut berada di sepanjang pantai timur Samudra Atlantik. Pada dasarnya, koloni-koloni tersebut terbentuk karena adanya kebutuhan untuk mengembangkan sektor perdagangan dan juga perekonomian. Koloni-koloni tersebut terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah koloni selatan atau Southern Colonies. Koloni di daerah selatan mampu mengembangkan pertanian dengan baik. Berikut merupakan koloni yang termasuk dalam koloni selatan. Yang pertama adalah Virginia. Virginia merupakan koloni tetap pertama Inggris yang didirikan di Amerika Utara. Wilayah Virginia ini ditugaskan untuk mengembangkan sektor pertanian. Koloni Virginia ini berada di bawah London Company yang dipimpin oleh Raja James I. London Company yang merupakan salah satu kongsi dagang Inggris ini terus melakukan perjalanan atau ekspedisi untuk mencari emas dan sumber daya alam lainnya.
London Company melakukan ekspedisi di Chesapeake Bay di bawah pimpinan Christopher Newport yang membawa 3 buah kapal beserta 104 imigran pada 26 April 1607. Ekspedisi pertama tersebut tidak membuahkan hasil dan kemudian dilanjutkan untuk melakukan ekspedisi kedua. Ekspedisi kedua tersebut juga mendapatkan bantuan dari Kapten John Smith. Dilakukannya ekspedisi kedua ini yang nantinya menjadi titik terang bagi koloni Virginia. Hal tersebut dikarenakan atas usulan dari Kapten John Smith yang menyuruh kolonis Virginia untuk menanam tembakau. Penanaman tembakau ini kemudian semakin berkembang. Akhirnya, kolonis Virginia mampu mengolah tembakau dengan teknik yang tepat dan mampu menghasilkan tembakau yang digemari oleh bangsa Eropa. Tembakau inilah yang mampu menjadi sumber pendapatan utama koloni Virginia. Perekonomian koloni Inggris Virginia sampai 1618 telah mengekspor tembakau sebanyak 20.000 pon. Dan pada 1627, ekspor tembakau meningkat menjadi 500.000 pon. Yang kedua adalah koloni Maryland. Maryland merupakan koloni selanjutnya yang didirikan di selatan dan baik motif keagamaan dan motif ekonomi telah mempengaruhi pembentukannya. Sama halnya dengan Virginia, koloni Maryland ini juga mengelola tembakau. Akan tetapi, mereka tidak serta-merta menanam tembakau, namun mereka melihat dari cara koloni Virginia menanam dan mengolah tembakau, sehingga mereka mampu menghindari berbagai macam kesalahan. Setelah melihat dari cara Virginia, mereka baru menanam dan mengelola tembakau. Dalam perkembangannya, koloni Maryland mampu mendapatkan keuntungan dari sektor tersebut. Akhirnya, pada awal 1640, Maryland menjadi sebuah koloni yang cukup makmur. Baik Maryland maupun Virginia, keduanya telah menanam secara meluas yang dikerjakan oleh budak-budak negro yang didatangkan dari Afrika. Selanjutnya adalah koloni Carolina. Koloni Carolina ini terbagi menjadi dua, yaitu Carolina Utara atau North Carolina dan Carolina Selatan atau South Carolina. Carolina Utara merupakan sebuah wilayah yang tidak memiliki pelabuhan dagang. Akan tetapi, Carolina Utara ini memanfaatkan pelabuhan dagang terdekat untuk menunjang dalam perdagangannya. Dua pelabuhan dagang yang dapat dimanfaatkan oleh Carolina Utara adalah pelabuhan dagang di Virginia dan Carolina Selatan. Carolina Utara berkembang sangat lambat sampai pada pertengahan abad ke-18, ketika banyak penduduk yang masuk dan menjadikan Carolina Utara menjadi salah satu koloni yang paling padat hingga menjelang Revolusi Amerika. Sedikit berbeda dengan Carolina Utara, Carolina Selatan memiliki pelabuhan dagang yang terletak di Charleston. Charleston di Carolina Selatan menjadi pelabuhan utama dan pusat perdagangan di selatan. Charleston kemudian juga dijadikan sebagai pusat pendidikan seni musik, lukis, dan drama. Selain itu, juga didirikan perpustakaan kecil yang terus mendatangkan buku dari London, Inggris. Dalam perkembangannya, Carolina Selatan memang berkembang lebih baik daripada Carolina Utara. Meskipun demikian, Carolina Utara dan Carolina Selatan ini tidak hanya menghasilkan satu macam produksi, namun ada beberapa produksi yang dihasilkan. Hasil produksi tersebut yang berupa beras, nila, dan pewarna biru dari tanaman lokal untuk mewarnai bahan pakaian di pabrik juga merupakan bahan ekspor. Yang terakhir dari koloni selatan adalah koloni Georgia. Pemukiman pertama Georgia didirikan di Savannah, tetapi koloninya berkembang dengan sangat lambat. Secara ekonomi, Georgia memiliki tanaman yang serupa dengan wilayah koloni Carolina Selatan. Tanaman tersebut berupa padi dan indigo yang merupakan bahan pokok baik di Georgia maupun di Carolina Selatan. Selanjutnya, koloni New England atau The New England Colonies. Kondisi geografis New England yang terletak di kawasan timur laut yang pada umumnya memiliki tanah yang tipis dan berbatu, serta memiliki musim dinginnya sepanjang yang menyebabkan kesulitan dalam pertanian, sehingga harus mencari alternatif pekerjaan lainnya. Salah satu hal yang menjadi penunjang adalah dihasilkannya kayu-kayu yang berkualitas yang menunjukkan industri perbuatan kapal.
Nah, pelabuhan-pelabuhan yang luar biasa membuat perdagangan maju dan juga laut menjadi sumber kekayaan alam tersebut. Selain itu, dalam bidang pendidikan, koloni New England juga mempunyai perkembangan pendidikan yang sangat baik. Misalnya pada tahun 1636 di Massachusetts berdirilah Harvard College atau College of William and Mary pada tahun 1639 dan American Philosophical Society pada tahun 1743. Berikut merupakan koloni yang termasuk dalam koloni New England. Yang pertama ada Plymouth. Pada 1 tahun pertama mengalami kesulitan yang hampir sama dengan Virginia. Namun demikian, Plymouth ini sangat beruntung karena selama 30 tahun memiliki gubernur yang sangat cerdas, rajin, dan religius, yaitu William Bradford. Selanjutnya ada Massachusetts, yaitu koloni di Teluk Massachusetts terus memperluas usaha perdagangannya dimulai pertengahan abad ke-17 dan seterusnya. Koloni ini berkembang makmur dan Boston menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Amerika. Massachusetts pada tahun 1691 diawasi langsung oleh seorang pimpinan yang diangkat oleh Raja Inggris dan diawasi langsung oleh Kerajaan Inggris, sehingga menyebabkan adanya julukan The Royal Colonies. Selanjutnya ada Rhode Island, Connecticut, dan New Hampshire. Rhode Island dan Connecticut didirikan oleh rakyat Massachusetts, yaitu sebagai koloni induk dari seluruh wilayah New England. Dikatakan bahwa Rhode Island sering menjadi suaka bagi para pembangkang di tempat lain. Setelah Rhode Island terbentuk, kemudian mulai muncul koloni baru, yaitu di Connecticut dan dilanjutkan di New Hampshire. 3. Koloni Tengah, Middle Colony. Masyarakat di koloni tengah jauh lebih bervariasi, kosmopolitan, dan bertengah rasa daripada di New England. Dalam bidang perdagangan dan perekonomian, koloni tengah ini mampu menghasilkan produk ekspor dan bahan makanan, seperti gandum, sapi, dan babi. Jalannya perdagangan dan perekonomian di koloni tengah ini didukung dengan adanya pelabuhan di New York dan Philadelphia. Dalam bidang pendidikan, di koloni tengah didirikan College of New Jersey di Princeton, King's College yang berubah menjadi Columbia University, Queen's College yang berubah menjadi Rutgers di New York Brunswick. Ada pula sekolah yang mengajarkan mengenai Beberapa wilayah yang digolongkan sebagai koloni tengah adalah A. New York dan New Jersey. New York pada awalnya bernama New Netherlands. Pergantian nama ini terjadi akibat adanya perang Inggris-Belanda yang berakhir pada tahun 1674. Oleh karena itulah koloni New York ini mempunyai banyak pengaruh dari Belanda. Dalam perkembangannya, koloni New York ini menjadi salah satu kota penting karena adanya undang-undang yang mengenai monopoli perdagangan ekspor dan impor atau Dutch Law. Berkembangnya perekonomian di koloni New York ini juga menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah penyeludupan dan tindakan menyimpang yang tidak sesuai dengan undang-undang tadi, yaitu Dutch Law. Selain di New York, muncul juga koloni lainnya, yaitu di New Jersey. Secara ekonomi, koloni di New Jersey ini bagian timur laut
cenderung sama dengan di New York. Sedangkan koloni di bagian barat daya cenderung didominasi oleh Pennsylvania. Dalam perkembangannya, koloni New Jersey ini menjadi sebuah koloni B. Pennsylvania dan Delaware. Koloni Pennsylvania menjadi sebuah koloni yang berkembang dengan pesat di bawah kepemimpinan William Penn. Pusat koloni ini adalah di Philadelphia, yang dibangun menjadi sebuah kota yang besar dengan aktivitas pelabuhan yang ramai. Beberapa industri yang berkembang di Pennsylvania adalah industri tenun, pembuatan sepatu, lemari, dan lain-lain. Pendidikan dan kebudayaan dan di Pennsylvania ini juga berkembang dengan baik. Dalam bidang pendidikan dan kebudayaan tersebut muncul dua tokoh yang berpengaruh, yaitu James Logan dan Benjamin Franklin. Kemudian muncul juga koloni Delaware yang merupakan sebuah koloni yang dipimpin oleh William Penn. Ia melihat kesempatan strategis untuk mengendalikan sungai Delaware, sehingga kapal-kapal di Philadelphia tidak bisa menghindari jalan keluar menuju laut. William Penn menerima Delaware dari Charles II dan kemudian terus menguasai bersamaan dengan Pennsylvania. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Sampai jumpa lagi.